Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Setiawan dengan NPM 191506100. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID 4.1 DS8 Manage Service Desk and Incidents sebagai pengganti UTS Tata Kelola dan Teknologi Informasi. Nah, apa itu COVID? COVID adalah Control Objectives for Information and Relate Technology, yang merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID 4.1 merupakan model standar pengelolaan IT yang dikembangkan oleh Information Technology Governance Institute atau ITGI dari Information System Audit dan Control Association atau ISACA. COVID 4.1 menguraikan good practice, domain-domain, dan kerangka kerja TI yang ada. Deskripsi proses. DS8 Manage Service Desk and Incidents atau tabel Manage Service dan Incidents. Nah, di sini dideskripsikan bahwa respons yang tepat waktu dan efektif untuk pertanyaan dan masalah pengguna TI memerlukan tabel layanan dan insiden yang dirancang dengan baik dan dijalankan dengan baik proses manajemen. Proses ini termasuk menyiapkan fungsi tabel layanan dengan pendaftaran, eskalasi insiden, tren, dan root analisis penyebab dan resolusi. Manfaat bisnis termasuk peningkatan produktivitas melalui penyelesaian cepat pertanyaan pengguna. Selain itu, bisnis dapat mengatasi akar permasalahan seperti pelatih pengguna yang buruk melalui pelaporan yang efektif. Dilihat dengan tabel ini ada efektivitas, simbol P, efisiensi simbol P, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan keandalan. Dan prosesnya adalah merencanakan dan mengatur, yang kedua memperoleh dan mengimplementasikan, ketiga memberikan dan mendukung, yang terakhir memantau dan mengevaluasi. Selanjutnya, kontrol atas proses TI dari kelola tabel layanan dan insiden yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI dari memungkinkan pengguna sistem TI yang efektif dengan memastikan resolusi dan analisis pertanyaan pengguna akhir dan insiden dengan berfokus pada fungsi tabel layanan profesional dengan respon cepat, prosedur eskalasi yang jelas, dan resolusi dan analisis tren. Dicapai dengan yang pertama memasang dan mengoperasikan tabel layanan, yang kedua memantau dan melaporkan tren, yang ketiga menentukan kriteria dan prosedur eskalasi yang jelas. Dan diukur dengan yang pertama jumlah kepuasan pengguna dengan dukungan lini pertama, yang kedua persentase insiden yang diselesaikan dalam periode yang disepakati atau diterima waktu, yang terakhir tingkat pengabaian panggilan. Nah, ini adalah tabelnya. Aplikasi simbolnya iya, contreng berarti informasi infrastruktur masyarakat dicontreng juga. Jadi tabel dari IT pemerintahan, sumber daya alam, dan lain-lain. Jadi yang abu-abu ini di IT pemerintah ini sebagai secondary atau nggak utama banget, nggak utama. Nah, yang pengiriman nilai ini sebagai primer yang sebagai utama. Nah, pengukuran kinerja juga sebagai secondary atau tidak diutamakan juga. Nah, selanjutnya objektif control tentang DS8 kelola tabel layanan dan incidents. DS8.1 tabel layanan yaitu menetapkan fungsi tabel layanan yang merupakan antarmuka pengguna dengan TI untuk mendaftar, berkomunikasi, mengirim, dan menganalisis semua panggilan, insiden yang dilaporkan, permintaan layanan, dan permintaan informasi. Harus ada prosedur pemantauan dan eskalasi berdasarkan tingkat layanan yang disepakati relatif terhadap SLA yang sesuai, memungkinkan klasifikasi dan prioritas masalah yang dilaporkan sebagai insiden, permintaan layanan atau permintaan informasi.
Ukur kepuasan pengguna akhir dengan kualitas tabel layanan dan layanan TI. DS 8.2 yaitu pendaftaran pertanyaan pelanggan. Ini menjelaskan tentang menetapkan fungsi dan sistem untuk memungkinkan pencatatan dan pelacakan panggilan, insiden, permintaan layanan, dan kebutuhan informasi. Itu seharusnya bekerja sama dengan proses seperti manajemen insiden, manajemen masalah, manajemen perubahan, manajemen kapasitas, dan manajemen ketersediaan. Insiden harus diklasifikasikan menurut prioritas bisnis dan layanan dan diarahkan ke yang sesuai tim manajemen masalah. Jika diperlukan, pelanggan harus diberitahu tentang status pertanyaan mereka. DS 8.3 eskalasi insiden, yaitu menjelaskan tentang tetapkan prosedur tabel layanan sehingga insiden yang tidak dapat diselesaikan segera diekskalasi dengan tepat sesuai batasan didefinisikan dalam SLA dan jika sesuai solusi disediakan. Pastikan bahwa kepemilikan insiden dan pemantauan siklus hidup tetap ada dengan tabel layanan untuk insiden berbasis pengguna, terlepas dari grup TI mana yang mengerjakan aktivitas resolusi. DS 8.4 Penutupan insiden, yaitu menjabarkan tentang menetapkan prosedur untuk pemantauan tepat waktu atas permintaan pelanggan. Ketika insiden telah diselesaikan, pastikan bahwa tabel layanan mencatat langkah-langkah penyelesaian dan menginformasi bahwa tindakan yang diambil telah disetujui oleh pelanggan. Juga merekam dan melaporkan insiden yang belum terselesaikan atau kesalahan dan solusi yang diketahui untuk memberikan informasi untuk manajemen masalah yang tepat. DS 8.5 Pelaporan dan analisis sistem, yaitu menjabarkan tentang menghasilkan laporan aktivitas tabel layanan untuk memungkinkan manajemen mengukur kinerja layanan dan waktu respon layanan dan untuk mengidentifikasi tren atau masalah yang berulang sehingga layanan dapat terus ditingkatkan. Di sini ada tabel DS8 kelola tabel layanan dan insiden. Jadi penjelasannya adalah dari A14 ini menginput pengguna, operasional, dukungan, teknis, dan manual administrasi. Yang A16 ini inputannya itu ubah otorisasi. Yang A17 ini inputannya item konfigurasi yang dirilis. Yang DS1 ini inputan SLA dan OLA. DS4 ini inputnya ambang insiden atau bencana. DS5 ini inputannya yaitu definisi insiden keamanan. DS9 ini inputannya yaitu konfigurasi TI detail aset. DS10 inputnya ini masalah yang diketahui, kesalahan yang diketahui, dan solusi. DS13 ini inputnya tiket insiden. Outputnya itu permintaan layanan atau permintaan untuk perubahan RFC ke A16. Yang kedua, output laporan insiden ke DS10. Yang ketiga, laporan kinerja proses ke ME1. Yang terakhir, output laporan kepuasan pengguna ke DS7 ME1. Di sini ada diagram RACI. Nah, penjelasannya yaitu aktivitas, membuat klasifikasi atau keparahan dan dampak, dan prosedur eskalasi fungsional dan hierarkis. Di sini termasuk dikonsultasikan ke CEO, Business Process Owner, atau pendiri bisnis proses. Yang ketiga, kepala operasional dikonsultasikan ke head operasional, dikonsultasikan ke kepala arsitek, dikonsultasikan ke kepala development, lalu dikonsultasikan ke kepala IT administration, lalu dikonsultasikan ke kepatuhan atau compliance audit, risiko dan keamanan, lalu diakuntabelkan atau dan bertanggung jawab kepada service desk atau incident manager. Nah, yang kedua ini detects and record incidents or service request or information request.
yang artinya mendeteksi dan mencatat insiden atau permintaan layanan atau permintaan informasi. Ini dimasukkan ke akuntabel atau responsibility atau bertanggung jawab kepada service desk atau incident manager. Yang ketiga, classify, investigate, and diagnosis questions, yang artinya klasifikasi, selidiki, dan diagnosis query. Aktivitas ini yaitu diberitahukan ke CEO, lalu dikonsultasikan ke kepala operation, dikonsultasikan ke kepala arsitek, dikonsultasikan ke kepala development, lalu diberitahukan ke compliance audit, risk and security, yang terakhir diakuntabelkan dan bertanggung jawab kepada service desk atau incident manager. Yang keempat, resolve, recover, and close indents, yaitu artinya selesaikan, pulihkan, dan tutup insiden. Lalu aktivitas ini diberitahukan ke business process owner, bertanggung jawab kepada ketua operations, bertanggung jawab kepada kepala arsitek, bertanggung jawab kepada kepala development, lalu dikonsultasikan ke compliance audit, risiko dan security, yang terakhir diakuntabel dan bertanggung jawab kepada service desk atau incident manager. Lalu aktivitas inform users status update, yaitu informasikan pengguna atau misalnya pembaruan status. Ini diberitahukan kepada CEO, diberitahukan kepada pendiri bisnis proses, lalu yang terakhir bertanggung jawab dan mengakuntabelkan ke service desk atau incident manager. Lalu yang terakhir product management reporting, yang artinya menghasilkan pelaporan manajemen. Ini dikonsultasikan ke diberitahukan ke CEO, diberitahukan kepada pendiri proses bisnis, diberitahukan kepada kepala operasional, diberitahukan kepada kepala administrasi, lalu diberitahukan kepada compliance audit, risk and security. Yang terakhir yaitu diakuntabelkan dan bertanggung jawab kepada service desk incident manager. Lanjut ke goal and metrics. Goals and metrics yang IT ini yaitu ensure certification of end user with service offerings and service levels. Yang kedua, ensure proper usage and performance of the application and technology solutions. Yang ketiga, make sure that IT service are available as required. Yang artinya, pastikan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran layanan dan tingkat layanan. Yang kedua, pastikan penggunaan dan kinerja yang tepat dari aplikasi dan solusi teknologi. Yang ketiga, pastikan layanan TI tersedia seperti yang dipersyaratkan sasaran. Jadi, setnya ke proses. Nah, penjelasan prosesnya itu menganalisis, mendokumentasikan, dan mengekskalasi insiden. Yang kedua, menanggapi pertanyaan secara akurat dalam tepat waktu. Yang ketiga, lakukan analisis tren secara teratur dari insiden dan pertanyaan. Lalu di-set ke aktivitas. Nah, artinya ini yang pertama, memasang dan mengoperasikan meja layanan. Yang kedua, memantau dan melaporkan tren. Yang ketiga, menyelaraskan prioritas resolusi insiden dengan kebutuhan bisnis. Yang terakhir, menentukan kriteria ekskalasi jelas dan prosedur. Lalu di matriksnya ini
menjelaskan tentang yang pertama, jumlah kepuasan pengguna dengan dukungan lini pertama atau tabel layanan atau dasar pengetahuan. Yang kedua, presentasi insiden yang diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati diterima. Jadi keduanya ini adalah measure. Lalu yang di sini, yang pertama ini artinya presentasi resolusi lini pertama berdasarkan jumlah total permintaan. Yang kedua, presentase insiden dibuka kembali. Yang ketiga, tingkat pengabaian panggilan. Yang keempat, durasi rata-rata insiden berdasarkan tingkat keparahan. Yang terakhir, kecepatan rata-rata untuk menjawab telepon dan email atau permintaan web. Jadi ini kedua proses ini measure, lalu tabel ini juga drive ke tabel IT ini, IT goals. Lalu yang terakhir, artinya adalah presentasi insiden dan permintaan layanan dilaporkan dan dicatat menggunakan otomatis peralatan. Yang kedua, jumlah hari pelatihan per layanan angkutan staf meja per tahun. Yang ketiga, jumlah panggilan yang ditangani per tabel layanan anggota staf per jam. Yang keempat, presentasi insiden yang membutuhkan lokal dukungan atau dukungan lapangan kunjungan pribadi. Yang terakhir, jumlah pertanyaan yang belum terselesaikan. Ini berhubungan dengan aktivitas, jadi ini measure, lalu ini drive ke goals process. Lalu model maturity. DS8 kelola tabel layanan dan insiden. Jadi penjelasan model maturity-nya itu manajemen proses kelola tabel layanan dan insiden yang memenuhi persyaratan bisnis untuk memungkinkan TI. Pengguna sistem TI yang efektif dengan memastikan resolusi dan analisis pertanyaan dan insiden pengguna akhir. Yaitu yang pertama, 0 artinya tidak ada. Jadi tidak ada dukungan untuk menyelesaikan pertanyaan dan masalah pengguna. Ada kekurangan lengkap dari proses manajemen insiden. Organisasi tidak menyadari bahwa ada masalah yang harus ditangani. Lalu yang pertama, satu, awal atau ad hoc ketika. Jadi penjelasannya adalah manajemen menyadari bahwa proses yang didukung dan oleh alat dan personel diperlukan untuk menanggapi pertanyaan pengguna dan mengelola insiden resolusi. Namun tidak ada proses standar dan hanya dukungan reaktif yang disediakan. Manajemen tidak memantau pengguna pertanyaan, insiden, atau tren. Tidak ada proses eskalasi untuk memastikan bahwa masalah diselesaikan. 2. Dapat diulang tetapi intuitif. Ada kesadaran organisasi akan kebutuhan fungsi tabel layanan dan proses manajemen insiden. Bantuan adalah tersedia secara informal melalui jaringan individu yang berpengetahuan. Orang-orang ini memiliki beberapa alat umum tersedia untuk membantu dalam resolusi insiden. Tidak ada pelatihan formal dan komunikasi tentang prosedur standar dan bertanggung jawab diserahkan kepada individu. 3. Ditentukan kapan. Kebutuhan akan fungsi tabel layanan dan proses manajemen insiden diakui dan diterima. Prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan, dan pelatihan informal sedang berlangsung. Namun diserahkan kepada individu untuk mendapatkan pelatihan dan mengikuti standar. Pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ, dan pedoman pengguna dikembangkan, tetapi individu harus menemukan dan tidak boleh mengetahui mereka. Pertanyaan dan insiden dilacak secara manual dan dipantau secara individual, tetapi sistem pelaporan formal tidak ada. Anggapan tepat waktu untuk pertanyaan dan insiden tidak diukur dan insiden mungkin tidak terselesaikan. Pengguna telah menerima dengan jelas komunikasi tentang di mana dan bagaimana melaporkan masalah dan insiden. 4. Terkelola dan terukur. Jadi ada pemahaman penuh tentang manfaat dari proses manajemen insiden di semua tingkat organisasi dan tabel layanan fungsi ditetapkan dalam unit organisasi yang sesuai. Alat dan teknik diotomatisasi dengan pengetahuan terbasis.
Anggota staf tabel layanan berinteraksi erat dengan anggota staf manajemen masalah. Tanggung jawabnya jelas, dan efektivitas dipantau. Prosedur untuk berkomunikasi, meningkatkan dan menyelesaikan insiden ditetapkan dan dikomunikasikan. Personil tabel layanan dilatih dan proses ditingkatkan melalui penggunaan perangkat lunak khusus tegas. Manajemen mengembangkan metrik untuk kinerja tabel layanan. Lalu, 5. Dioptimalkan. Proses manajemen insiden dan fungsi tabel layanan ditetapkan dan diatur dengan baik dan mengambil layanan pelanggan orientasi dengan menjadi berpengetahuan, berfokus pada pelanggan, dan membantu. Metrik diukur dan dilaporkan secara sistematis. FFQ yang komprehensif merupakan bagian integral dari basis pengetahuan. Alat tersedia untuk memungkinkan pengguna mendiagnosis dan menyelesaikan sendiri insiden. Saran konsisten dan insiden diselesaikan dengan cepat dalam proses eskalasi terstruktur. Manajemen menggunakan alat integrasi untuk statistik kinerja proses, manajemen insiden, dan fungsi tabel layanan. Proses telah disempurnakan ke tingkat praktik industri terbaik, berdasarkan hasil analisis indikator kinerja, peningkatan berkelanjutan, dan benchmarking dengan organisasi lain. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.